Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Ahmaduhu hamda syakirin wa dzakirin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Waliyus shalihin al-muttaqin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khatamul anbiya'i wal mursalin wa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita kembali dapat dipertemukan di tempat dan majlis yang paling baik, dan insyaallah ta'ala waktu yang ada akan kita manfaatkan untuk bersama-sama mengkaji tema. Kalau berdasarkan jadwal yang sudah dibuat, temanya adalah menyingkap fitnah Turusiyah. Tapi sebelum itu, saya ingin sedikit menyampaikan terlebih dahulu panduan pintar memilih manhaj yang benar, yang sedianya tema itu disampaikan subuh tadi, ya, subuh atau jam 8, tapi karena satu dan lain hal ya, terjadi perubahan, itu biasa, tidak jadi masalah. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, mengetahui bagaimana metode dan cara mengamalkan perintah agama atau yang kemudian diistilahkan dengan manhaj adalah hal yang sangat urgent, hal yang sangat penting, karena tidak sedikit orang mengamalkan agama itu hanya modal ikut-ikutan tanpa bimbingan ilmu dan arahan yang jelas, dan ini sangat berbahaya. Orang-orang yang seperti ini keadaannya biasanya memiliki alasan klasik ketika kita mencoba mengarahkannya ke jalan yang benar. Ketika kita menyampaikan kepadanya dalil, keterangan dari kitab dan sunnah, sekali lagi biasanya memiliki alasan yang klasik. Alasannya adalah kami mengamalkan ajaran agama ini dari nenek moyang kami, dari orang tua kami. Dan alasan klasik ini ternyata kalau kita telah lebih jauh sangat mirip dengan alasan yang dulu dikemukakan oleh kaum musyrikin saat mereka diseru untuk kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu Allah ungkap di dalam Al-Quran. Misalnya di surat Luqman, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Kalau dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah Allah turunkan kepada kalian, ikuti Al-Quran, ikuti As-Sunnah, maka mereka menjawab, kami hanya mengikuti nenek moyang kami. Kemudian di surat Al-Baqarah,
Allah Subhanahu wa taala juga ungkap hal yang serupa. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Kalau dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah Allah turunkan, ikuti Al-Quran, ikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menjawab, kami hanya mengikuti apa yang sudah disampaikan kepada kami dari nenek moyang kami. Kemudian kata Allah, bagaimana kiranya kalau seandainya nenek moyang mereka itu dalam keadaan bodoh, tidak mengerti ilmu, tidak mendapatkan petunjuk, apakah mereka masih akan tetap mengikuti nenek moyangnya? Ya, jadi ini fenomena, ini fakta, ini terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Ada orang-orang yang ketika mengamalkan perintah agama, modalnya hanya ikut-ikutan, tanpa bimbingan. Sekali lagi, ketika ditegur, alasannya apa? Kami mengikuti apa yang kami terima dari orang tua kami. Dan itu kita katakan berbahaya. Kenapa? Karena alasannya sama persis dengan alasan kaum musyrikin dahulu, orang-orang jahiliyah dahulu. Kemudian banyak juga orang-orang yang mengamalkan perintah agama itu mengikuti apa yang diyakininya sebagai manhaj atau madhabnya, dan mengklaim kalau itu benar. Ini yang kedua. Ya. Banyak orang yang mengamalkan perintah agama dengan mengikuti apa yang diyakini sebagai madhabnya. Kemudian mengklaim kalau yang diyakininya itu adalah benar. Nah, orang-orang yang seperti ini kalau ada 10 saja jumlahnya, maka berarti akan ada 10 madhab dengan 10 amalan yang berbeda-beda. Ini juga hal yang sangat disayangkan. Kalau masing-masing mengklaim saya mengikuti madhab ini, saya mengikuti madhab itu, maka pertama madhabnya akan berbeda, yang kedua amalannya pun akan berbeda. Ya. Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, amalan dalam agama Islam itu sudah ada aturannya sebenarnya. Ya. Sudah ada rule of the game-nya, aturan mainnya. Ya. Yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitabullah wa sunnah. Aku sudah tinggalkan untuk kalian 2 perkara. Selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, maka kalian tidak akan tersesat. Yaitu kitabullah dan sunnah Rasul. Sunnah, kata beliau. Mungkin banyak orang yang ketika mengamalkan perintah agama kemudian menyatakan dasarnya adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu terjadi, ya kan? Itu terjadi. Seluruh kaum muslimin pada dasarnya sangat mengerti aturan ini, kitabullah dan sunnah Rasulullah. Sehingga ketika mereka mengamalkan perintah agama,
Klaimnya itu dasarnya adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang menjadi permasalahan kemudian adalah masing-masing mengklaim kalau kelompoknya lah, madhabnya lah, dirinya lah yang paling benar, yang paling mengikuti kitabullah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang lainnya salah, tidak benar. Disinilah ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, pentingnya kita mengetahui panduan pintar memilih manhaj yang benar. Ya. Kita harus memiliki panduan pintar ini dalam mengamalkan perintah agama, agar kita tidak keluar dari kitabullah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebenarnya panduan pintar itu sudah disampaikan kepada kita oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya melalui hadis riwayat Tirmidzi dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa inna bani Israil tafarraqat ala 72 millatan wa taftariqu ummati ala 73 millatan kulluhum finnar illa millatan wahid. Qalu man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Sesungguhnya Bani Israel itu terpecah hingga 72 golongan. Adapun umatku juga sama, terpecah hingga 73 golongan. Semuanya terancam dengan ancaman neraka kecuali satu golongan. Para sahabat bertanya, siapakah yang satu golongan? Adalah yang aku dan para sahabatku berada di atasnya, mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti para adalah dengan mengikuti apa yang telah diamalkan oleh para salafus salih. Dalam hal ini adalah baik dari kalangan para a'immah. Itu panduannya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang mereka di surat At-Taubah, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu was-sabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu dan pertama-tama dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Bukan hanya itu saja, Allah Subhanahu wa taala lanjutkan firman-Nya, wa a'adalahum jannatin tajri tahtahal anhar. Allah siapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya apa? Sungai. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalam selama. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar. Coba kita perhatikan ayat ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala secara tegas sudah memberikan rekomendasi yang jelas kepada para sahabat. Allah ridho kepada mereka, mereka pun para sahabat ridho kepada Allah Azza wa Jalla.
Apa yang selama ini mereka amalkan membuahkan hasil. Apa hasilnya? Surga. Berarti pengamalan mereka dalam agama ini adalah pengamalan yang benar. Inilah panduan kita ketika kita ingin mengamalkan perintah agama. Kita lihat apa yang telah diamalkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Inilah yang membedakan dengan kebanyakan orang yang hanya mengklaim kalau dasar daripada amalan yang dilakukannya adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak cukup bagi seseorang, bagi sekelompok orang, bagi sebuah madhab itu ketika menyatakan bahwa landasan dalam mengamalkan perintah agamanya adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Kenapa tidak cukup? Karena semuanya pasti menyatakan hal yang sama. Ketika menyatakan hal yang sama dalam keadaan madhabnya berbeda-beda, kelompoknya berbeda-beda, maka tidak akan ada yang disebut dengan titik temu. Nah, inilah hal yang penting untuk kita cermati, penting untuk kita renungi. Banyak orang yang ternyata tidak tahu panduan yang benar dalam mengamalkan perintah agama itu apa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi sudah kita ketahui, beliau telah menyampaikan bahwa panduannya adalah dengan mengikuti para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ya. Panduan ini bukan klaim yang dinyatakan atau disampaikan oleh sebagian pihak. Panduan ini bukan rekayasa. Panduan ini bukan sesuatu yang diada-adakan tanpa dasar. Panduan ini betul-betul disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Misalnya di surat An-Nisa ada sebuah ayat yang mungkin sering kita dengar. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas petunjuk itu baginya, kemudian mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman, kata Allah, kami akan biarkan dia, kami akan masukkan dia ke dalam jahanam, dan sungguh jahanam itu sejelek-jelek tempat kembali. Kira-kira apakah ada golongan mukminin yang lain selain sahabat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini? Jawabannya tidak ada. Ketika ayat itu pertama kali turun kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang beriman, yang menyaksikannya, yang mengetahuinya, hanyalah para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Makanya siapa yang tidak mengikuti Rasul dan tidak mengikuti sahabat, nuwallihi ma tawallah. Kata Allah, kami akan biarkan dia, kami akan masukkan dia ke dalam jahanam. Artinya pasti salah.
Ayat ini kan kalau kita cermati, kalau kita renungi lebih dalam, tegas sekali Allah menyatakan, siapa yang tidak mengikuti Rasul dan tidak mengikuti orang-orang yang beriman, yang hidup dengan Rasul di saat itu, yakni para sahabat, maka mereka tersesat. Mereka tersesat. Tersesat jalannya. Akan salah dalam mengamalkan perintah agama dan dipastikan kesalahan. Sebagaimana hal itu juga disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Kata beliau, siapa saja yang mencermati dan melihat dalil-dalil dari Quran dan Sunnah, kemudian tidak mau melihat bagaimana para sahabat dalam memahami keduanya dan mengamalkan keduanya, maka dipastikan dia sesat. Jadi bukan saya yang menyatakan, Imam Al-Qurtubi. Bahkan sebelum itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Amalan para sahabatlah pada akhirnya yang harus kita jadikan sebagai panduan dalam menjalankan perintah agama. Ya. Kemudian di surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Seandainya mereka beriman seperti apa yang telah diimani oleh orang-orang yang beriman sebelumnya, yakni para sahabat, faqad ihtadaw. Sungguh mereka pasti akan mendapatkan petunjuk. Dengan bahasa lain, seandainya mereka beriman seperti keimanan kalian, tentu mereka akan mendapatkan petunjuk. Nah, kira-kira kalian yang dimaksud di ayat ini, kalau bukan para sahabat, adakah yang lain? Jawabannya sekali lagi tidak ada, karena orang-orang yang hidup berdampingan dengan Rasul di zaman Rasul hanyalah siapa? Para sahabat, sehingga keimanan mereka itu menjadi barometer, menjadi ukuran. Kalau keimanan kita ingin dianggap benar, maka ukurannya adalah keimanan para sahabat ridwanullah alaihim. Bagaimana keimanan mereka para sahabat terkait hal-hal yang berhubungan dengan masalah keyakinan. Itu menjadi barometer, menjadi tolak ukur. Kalau para sahabat mengimani takdir, para sahabat mengimani adanya arsy, ya Allah istawa di atas arsy. Kalau para sahabat mengimani surga, mengimani neraka, mengimani hal-hal yang lainnya, maka kita harus mengikuti seperti apa yang diimani oleh sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Imam Ahmad, beliau mengatakan usulus sunnah indana, dasar-dasar daripada ajaran Islam di sisi kami adalah at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wal iqtida'u wa tarkul bidah. Berpegang teguh kepada apa yang dipegangi oleh para sahabat, mengikuti mereka dan meninggalkan hal-hal yang baru. Itu pernyataan Imam Ahmad. Kemudian ada lagi yang disampaikan oleh Imam Al-Lalikai. Kata beliau, wa kana min a'zami maqulin wa awdahi hujjatin wa ma'qulin kitabullah al-haq al-mubin.
Tsumma qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahabatihi al-akhyar al-muttaqin. Pernyataan yang paling jelas dan hujah yang paling nyata dan masuk akal adalah kitabullah yang hak, yang benar adanya. Kemudian ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu pendapatnya para sahabat, orang-orang yang terpilih, orang-orang yang bertakwa. Lagi-lagi Imam Al-Lalikai kembali menyebutkan sahabat, seperti tadi Imam Ahmad rahimahullah juga menyebutkan bahwa dasar agama Islam itu adalah mengikuti apa atau berpegang kepada apa yang dipegangi oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Jadi intinya, kalau ditanya soal apa panduan pintar dalam memilih manhaj yang benar, jawabannya adalah mengikuti amalan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Jadi sebenarnya sesimpel itu, tidak ribet. Agama itu kalau dengan bahasa bebasnya ya memfotokopi aja. Bagaimana orang-orang dulu mengamalkan, yaitu yang kita amalkan di hari ini, menyangkut urusan akidah ataupun urusan apa? Ibadah. Ya. Baik. Berikutnya adalah tema tentang apa? Menyingkap fitnah turusiyah. Ikhwatul kiram rahimahullah. Kalimat fitnah turusiyah tampaknya ini terkait khusus dengan kemunculan sebuah lembaga yang telah memecah belah dakwah salafiyah di berbagai negara. Lembaga yang dimaksud adalah Ihya'ut Thurath. Lembaga Ihya'ut Thurath. Dan pembahasan tentang fitnah turathiyah atau fitnah lembaga ini hanyalah sebagai bentuk nasihat dan amar ma'ruf nahi mungkar, di mana keduanya ini, nasihat dan amar ma'ruf nahi mungkar, adalah syiar kebenaran yang harus terus disuarakan. Tidak boleh kita lupakan, apalagi kalau kita abaikan. Ya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, surat Ali Imran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, ila akhiril ayat. Kalian adalah sebaik-baik yang dikeluarkan ke tengah-tengah manusia. Ciri khas kalian, prinsip kalian adalah kalian selalu menyuruh kepada perkara yang ma'ruf dan mencegah dari segala perbuatan yang mungkar. Dan kalian beriman. Dulu yang menyebabkan kelompok Yahudi dan Nasrani
mendapatkan kecaman yang keras dari Allah Azza wa Jalla adalah mereka membiarkan kemungkaran yang dilakukan oleh sebagian mereka. Mereka membiarkan kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah mereka. Jangan sampai kita mengikuti jejaknya mereka. Makanya apapun pembahasan yang isinya menyingkap fitnah ini, fitnah itu, tujuan utama adalah nasihat dan amar ma'ruf nahi munkar. Tidak perlu diartikan ke sana. Ya. Tujuan utamanya sekali lagi nasihat dan amar ma'ruf nahi munkar. Ini adalah syiar kebenaran yang harus terus kita suarakan. Agar jangan sampai kita malah terjerumus kepada apa yang menjadi ciri khas kelompok Yahudi dan Nasrani, yaitu apa? Membiarkan kemungkaran. Ada sebagian mereka melakukan kemungkaran tidak ditegur. Ada banyak kemungkaran di tengah-tengah mereka terjadi, didiamkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yanhauna an munkarin fa'alu. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani itu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka tidak mengingkari kemungkaran yang mereka perbuat, yang terjadi di tengah-tengah mereka. Lalu apa kata Allah? Labi sama yaf'alu, sungguh jelek, sungguh buruk apa yang mereka perbuat. Kiram rahimani wa rahimani. Oh, kita ini punya prinsip yang jelas di dalam bernegara. Apa itu? Kalau ada kebenaran dan ada orang yang membawa, maka kewajiban kita adalah membelanya. Kewajiban kita adalah mendukungnya. Kewajiban kita adalah menolongnya. Dan kalau ada kesalahan, kalau ada kekeliruan, maka kewajiban kita adalah meluruskannya, memperbaikinya. Inilah sesungguhnya yang dulu pernah disinggung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudara yang melakukan kezaliman atau yang terzalimi. Ada seorang laki-laki yang kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ansuru idza kana mazluman. Tentu aku akan menolong orang yang nyata-nyata terzolimi. Arwa'aita in kana zaliman kaifa ansur. Gimana pendapat Anda sehubungan dengan orang yang berbuat zalim? Gimana cara aku menolongnya? Masa orang yang zalim ditolong dalam kezalimannya? Kata Rasulullah SAW, menolong orang yang berbuat zalim itu adalah tahjisuhu au tamna'ahu minal dhulmi fa inna dzalika nasr. Kamu halangi dia, kamu cegah dia dari kezaliman. Itulah yang dimaksud dengan menolongnya. Asy-Syaikh Allah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan dalam kitab Tanbihat Hamah ala ma katabahu as-Sabuni fi sifatillah azza wa jalla. Jadi ada catatan-catatan penting soal apa yang ditulis oleh saudara As-Sabuni menyangkut sifat-sifat Allah azza wa jalla. Catatan-catatan yang dibuat oleh beliau itu yang kritikan, nasihat, karena terjadi banyak kesalahan dalam pemikiran Sabuni ya, soal sifat-sifat bagi Allah azza wa jalla. Kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, fa idza sakata ahlul haqqi an bayani akhfa'il mukhtiyin
wa aghlafil ghalitin lam yahsul minhum ma amara bihi min ad-da'wati ila khair wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Jika orang-orang yang berada di atas kebenaran diam 1000 bahasa, ya, tidak mau menjelaskan kesalahan orang-orang yang berbuat salah, tidak mau menjelaskan kekeliruan orang-orang yang melakukan kekeliruan, maka lam yahsul minhum ma amarallahu bihi. Mereka tidak atau belum menjalankan apa yang telah Allah perintahkan kepada mereka dari berdakwah dan amar ma'ruf nahi munkar. Dari sini bisa kita pahami bahwa inti dari sebuah dakwah itu adalah selain mengajak orang kepada kebenaran, juga menjelaskan kesalahan orang-orang yang melakukan kesalahan, menjelaskan kekeliruan supaya menjadi baik, supaya kesalahan tersebut tidak terus-terusan dikerjakan. Kalau dakwah itu isinya cuma mengajak orang kepada kebaikan, kepada kebenaran, kemudian membiarkan mereka dalam kemungkaran dan kesalahan-kesalahannya, maka itu tidak disebut dakwah. Itu bukan dakwah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seseorang semangatnya hanya menyuruh orang untuk melakukan kebaikan, sementara dia tidak mau mencegah orang, mengingatkan orang dari kemungkaran, maka dia belum menegakkan prinsip Islam yang disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi penjelasan kita sedikit seputar lembaga ilmiah itu semata-mata hanya sebagai nasihat dan amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita perlu mengingat kembali sejarah perjalanan dakwah Islam. Ketika kita mencoba mengingat kembali sejarah perjalanan dakwah Islam, kita akan tahu ada 5 kelompok besar yang dinyatakan menyimpang, tersesat, baik dalam akidahnya maupun dalam ibadah. 5 kelompok besar yang menyimpang itu saya sebutkan berdasarkan kemunculannya. Yang pertama adalah kelompok Khawarij. Kemudian yang kedua adalah kelompok Qadariyah. Kelompok Qadariyah. Kemudian yang ketiga adalah kelompok Jahmiyah. Yang keempat kelompok Mu'tazilah, dan yang kelima adalah kelompok Murji'ah. Jadi urutan itu berdasarkan tahun kemunculannya. Paling pertama adalah Khawarij, berikutnya Qadariyah, berikutnya Jahmiyah, berikutnya Mu'tazilah, berikutnya Murji'ah. Kita tidak akan membahas satu persatu kelompok ini dan kesesatannya atau penyimpangannya, karena itu butuh waktu yang panjang. Yang pasti ketika 5 kelompok besar yang menyimpang ini muncul, pertama yang hidup di masa kemunculannya, mereka tidak tinggal. Mereka menjelaskan penyimpangannya, mereka melakukan nasihat, mereka melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Mereka menjelaskan, menerangkan kebatilan-kebatilannya, kesesatan-kesesatannya, pemikiran-pemikirannya, ideologi Khawarij begini, ideologi Qadariyah begini.
ideologi Jahmiyah begini, ideologi Mu'tazilah begini, ideologi Murji'ah begini. Dijelaskan secara detail, secara jelas oleh para ulama, oleh para a'imah, oleh para sahabat, oleh para tabi'in, oleh para tabi'ut tabi'in dan para a'imah di masa itu. Karena kemunculan Khawarij sudah ada di zaman para sahabat, bahkan tanda-tandanya saat Rasul masih hidup. Para a'imah, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, generasi terbaik, mereka bangkit menjelaskan kesesatan, ya, penyimpangan, kekeliruan 5 kelompok besar yang menyimpang dari Islam. Sehingga mereka ini tidak begitu leluasa untuk apa? Menyebar luaskan pemikiran. Ya. Nah, kemudian di zaman kita sekarang ini muncul orang-orang yang secara ideologi, secara pemikiran ternyata terafiliasi kepada 5 kelompok besar yang menyimpang dari Islam tadi. Karena ini urusan ideologi. Meskipun pendiri-pendirinya, pentolan-pentolannya, pentolan Khawarij, pentolan Qadariyah, pentolan Jahmiyah, pentolan Mu'tazilah, pentolan Murji'ah itu sudah tidak ada. Tapi ideologi itu tidak pernah mati. Pemikiran itu akan tetap ada walaupun pembawa dan terus pemikirannya sudah meninggal dunia. Inilah bahayanya pemikiran, terutama pemikiran dan ideologi yang menyimpang. Nah, di zaman kita sekarang muncul orang-orang yang ternyata secara ideologi, secara pemikiran terafiliasi kepada kelompok besar yang menyimpang tadi. Apa yang mereka lakukan di zaman kita sekarang ini? Yang mereka lakukan adalah membuat jamaah. Ada jamaah ikhwan muslimin, ada jamaah sururiyah, ada jamaah takfir wal hijrah, ada jamaah ini dan itu. Kalau ditelusuri ternyata secara ideologi, secara pemikiran itu terafiliasi kepada 5 kelompok besar yang menyimpang tadi. Nah, bagi orang yang betul-betul memperhatikan kondisi kaum muslimin saat jamaah-jamaah itu bermunculan di dunia Islam, merasakan bahwa fitnahnya begitu besar. Apalagi kondisi kaum muslimin jauh daripada ilmu. Pada akhirnya banyak yang menggabungkan dirinya ke jamaah ini, ke jamaah itu, dan seterusnya. Fitnahnya itu keras di sisi para alim, para ulama. Ya. Namun walhamdulillah, lagi-lagi para ulama yang hidup di zaman kita, yang mereka boleh dikatakan sebagai pemerhati kemunculan jamaah ini, mereka tidak tinggal diam. Di antara para ulama kita yang masuk dalam kategori pemerhati jamaah yang bermunculan di tengah-tengah kaum muslimin adalah Syekhuna Syekh Ibrahim. Kemudian juga Syekh bin Hadi Al-Malfad rahimah. Kemudian juga Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan dan para ulama, para masyayikh yang lain. Mereka merasakan fitnahnya begitu besar kemunculan jamaah ini. Nah, di satu kesempatan Syekhuna Syekh Ibrahim rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan
innal jama'at al-islamiyah tu'tabar bid'ah ubtuliya bihal muslimuna fi hadzal zaman. Sesungguhnya kemunculan jamaah-jamaah Islam dengan berbagai macam namanya, ya kan, berbeda-beda. Kemunculan jamaah-jamaah Islam ini tu'tabaru bid'ah, bisa dikategorikan sebagai hal yang baru, perkara bid'ah yang kaum muslimin diuji dengan kemunculannya di zaman ini. Beliau juga mengatakan kullu hadhihi jamaah kama qala Allah in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba ma anzalallahu biha min sultan. Semua jamaah Islam ini mengatasnamakan Islam, keberadaannya seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. In hiya illa asma, itu hanyalah nama, istilah-istilah yang kalian dan nenek moyang kalian nama, yang Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak turunkan dari kekuasaan. Artinya Syekh menyoroti bahwa jamaah-jamaah yang muncul ini dengan namanya yang berbeda-beda itu hanya buatan mereka sendiri. Hanya buatan mereka sendiri. Sampai pun jamaah yang menyebutkan atau yang menamai dirinya dengan Ansor Sunnah, itu hanyalah nama yang mereka buat sendiri, bukan nama yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau dari segi makna, Ansor Sunnah itu kan artinya pembela sunnah, tapi itu nama buatan. Jadi kemunculannya sesuatu yang baru, yang kemudian nama-nama yang mereka sematkan pada diri mereka juga, itu mereka yang buat. Sama sekali tidak ada dasarnya, baik dalam kitabullah maupun dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa ya'il muslimin kam ahdatsat hadhil jamaah min furqatin bainal muslimin wa min syatati syam'i wa min adawati wa min tahdhiri minas sunnah. Wahai kaum muslimin, kata beliau, berapa banyak dari jamaah ini yang telah menciptakan perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin, mencerai-beraikan kesatuan. Berapa banyak dari jamaah-jamaah yang muncul ini yang justru memusuhi dan memerangi sunnah. Itu salah satu peringatan yang disampaikan oleh Syekh Mukbil rahimahullah saat jamaah-jamaah ini bermunculan. Pernyataan beliau rahimahullah tidak jauh beda dengan pernyataan yang disampaikan oleh Syekh Rabi rahimahullah, Syekh Shalih Al-Fauzan dan masyayikh yang lain. Tentu bangkitnya para ulama kita yang menegur, menasehati, memperingatkan mereka, itu membuat mereka tidak leluasa. Tapi masalahnya tidak sedikit dari kalangan kaum muslimin saat itu yang sudah teracuni dengan keberadaan jamaah-jamaah ini, sehingga pada akhirnya memberikan pembelaan ketika para ulama kita berusaha memberikan peringatan. Ada orang-orang yang sangat disesalkan yang mengklaim dirinya sebagai pengikut manhaj salaf, tetapi tidak suka ketika jamaah-jamaah tadi keberadaannya dibongkar, pemikirannya dijelaskan. Merasa terganggu ketika jamaah-jamaah tadi ditahdir. Mereka kemudian mengatakan,
nuslih wala nujarrih. Cukup bagi kita itu meluruskan saja. Jangan mengkritik, jangan menyalahkan. Kalau mau, luruskan saja. Cukup bagi kita itu untuk memperbaiki saja, perbaiki keadaan mereka, jamaah-jamaah itu. Wala nahdin, jangan kita hancurkan mereka. Karena mau bagaimana, sumbangsi keberadaan jamaah-jamaah ini sangat besar bagi kaum muslimin. Peran mereka juga besar dalam membantu Islam dan muslimin. Ini suara-suara sumpah yang muncul dari orang-orang yang sudah terpengaruh dengan keberadaan jamaah-jamaah ini tadi. Dalam keadaan mereka mengklaim sebagai pengikut manhaj salaf. Nah, mereka-mereka inilah yang kemudian diistilahkan oleh ulama dengan kelompok Umayyah. Orang-orang yang lembek manhajnya. Dalam menghadapi hal tersebut, akhirnya para ulama menjelaskan tentang pentingnya hal luar biasa ya, upaya yang dilakukan oleh para ulama kita. Selain mereka mentahdir, memperingatkan bahwa kelompok Umayyah yang di satu sisi mengklaim pengikut manhaj salaf, tapi di sisi lain manhajnya apa? Lembek, tidak suka dengan apa yang disebut kritikan, tidak suka, alergi dengan apa yang disebut takdir. Syekhuna Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, beliau sampai mengatakan falladhi yuzahidu fil jarhi wa ta'dil fahuwa yuzahidu fis sunnah. Orang yang menganggap sepele atau tidak penting masalah jarh wa ta'dil berarti dia adalah orang yang menganggap sepele atau tidak penting sunnah Rasulullah SAW. Kemudian beliau juga dengan tegas mengatakan la yusahidu fi hadzal ilmi illa rajulun jahil. Gak ada yang menganggap remeh, menganggap sepele, menganggap enteng ilmu ini, ilmu jarh wa ta'dil, ilmu tentang pentingnya kritikan, pentingnya peringatan, kecuali rajulun jahilun, orang yang bodoh. Oh, rajulun fi qalbihi hasdun, atau orang yang di dalam hatinya itu ada kedengkian. Oh, rajulun ya'lamu annahu majrubun, atau orang yang dia tahu kalau dirinya majrub, pantas dikritik, pantas ditakdir. Fahuwa yunaffiru anil jar'i wa ta'dil li'annahu ya'lam annahu majrub. Maka dia berlari dari ilmu jarh wa ta'dil karena dia sadar kalau dirinya orang yang layak untuk ditahdir. Ini satu pelajaran yang penting kita tahu, kita ketahui. Ya, biasanya orang yang alergi dengan kritikan, anti kritik adalah orang yang dia sebenarnya menyadari kalau dirinya pantas dikritik. Orang yang alergi, tidak suka mendengar kata-kata tahdir, itu identik dengan orang-orang yang sebenarnya sadar diri mereka itu pantas untuk ditahdir. Jadi berlari dari hal tersebut, mencari apa? Keselamatan.
Nah, kelompok mumayyiz yang lembek dalam manhaj tidak suka dengan yang namanya ilmu jarah wa ta'dil. Sampai ada seseorang dari mereka yang mengatakan bahwa kalau ilmu jarah wa ta'dil dibuka di hadapan para penuntut ilmu di zaman ini, tentu hal tersebut akan merusak mereka. Bandingkan dengan apa yang dinyatakan oleh Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala. Orang yang menganggap sepele dan enteng ilmu jarah wa ta'dil berarti menganggap sepele dan enteng sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Ikhwatul kiram, jamaah-jamaah yang bermunculan, yang kemudian mendapatkan perlawanan dari para a'immah kita, para ulama kita, mereka juga kesulitan untuk berkembang. Ya. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka bermetamorfosis. Ya. Mereka muncul dengan model dan tampilan baru. Apa yang mereka lakukan? Mereka membuat jum'iyat, lembaga-lembaga. Ada jamaat, ada jum'iyat. Kalau jamaah. Kalau jum'iyat, lembaga. Coba untuk ingat ya, secara runut dari awal. Pertama, kemunculan 5 kelompok besar yang menyimpang dari Islam. Ya, kemudian setelah itu muncul orang-orang yang secara ideologi dan pemikiran terafiliasi kepada 5 kelompok besar yang menyimpang itu. Apa yang mereka lakukan? Membuat jamaah. Ketika mereka melihat ada yang menghalangi gerak mereka, maka mereka bermetamorfosis. Muncul dalam bentuk dan wajah yang baru, yaitu membuat apa? Jum'iyah, lembaga. Lembaga-lembaga apa? Lembaga-lembaga sosial. Yang secara zahir lembaga tersebut memberikan bantuan untuk kaum muslimin. Secara zahir lembaga tersebut nampak berkhidmat kepada Islam dan kaum muslimin, menyantuni anak yatim, menyantuni janda-janda, ya, sekolah-sekolah dan seterusnya. Ini. Ketika jum'iyah, lembaga-lembaga ini kemudian banyak bermunculan, ada lembaga sosial ini, lembaga sosial itu, maka perhatian kaum muslimin pada akhirnya yang tadinya kepada jamaah sekarang beralih perhatiannya menjadi kepada jum'iyah, kepada lembaga sosial tadi. Ya. Sebagaimana kemunculan jamaah, ada yang mendukungnya dan ada yang tidak suka bila jamaah tersebut diperingatkan. Demikian juga ketika muncul banyak jum'iyah, lembaga-lembaga sosial, ada yang kemudian membelanya, ya. Ada yang kemudian mendukungnya, ada yang bahkan mencari-cari fatwa ulama untuk membenarkan apa yang dilakukannya ketika mendukung salah satu dari lembaga sosial yang ada. Ada jum'iyah al-islah, ada jum'iyah al-hikmah, ada jum'iyah darul, sampai ada jum'iyah ihya'ud turab.
Nah ini yang berhubungan dengan pembahasan kita. Ya. Muncullah Jum'iyah atau lembaga yang disebut dengan apa? Ihya Turath. Ya. Dan walhamdulillah para ulama kita juga tidak tinggal diam. Tidak tinggal diam. Masih ada saat itu Syekh Mukbir rahimahullah, masih ada Syekh Robi rahimahullah yang terus dengan semangat gigih mengingatkan umat dari bahaya yang muncul kali ini setelah kemunculan dalam bentuk apa? Jamaah. Ya. Nah beliau Syekhuna Mukbir rahimahullah ta'ala mengatakan wal jum'iyatu indana, lembaga-lembaga sosial yang ada di tengah-tengah kami di Yaman, ini munculnya bukan hanya di satu negara tapi di banyak negara. Ya, seperti Jum'iyah Ihya Turath misalnya memang berdirinya di Kuwait. Ya, pencetus utamanya Abdurrahman Abdul Khaliq Abdullah As-Sad. Tetapi Jum'iyah ini punya cabang-cabang di berbagai negara. Kata Syekh Mukbil, wal jum'iyat indana, lembaga-lembaga sosial ini yang ada di tempat kami di Yaman, jum'iyatun mughallaqah, jum'iyatun mughallaqah adalah lembaga-lembaga yang tersembunyi. Wahia mabda'ul hizbiyah, inilah cikal bakal munculnya hizbiyah. Mislu Jum'iyatul Hikmah, seperti lembaga Al-Hikmah. Wa Jum'iyah Al-Ihsan, lembaga Al-Ihsan. Wa Jum'iyah Al-Islah, lembaga Al-Islah. Memang ada, bahkan saat saya di sana pun lembaga ini sudah ada. Lembaga Al-Hikmah, lembaga Al-Ihsan, lembaga Al-Islah, semuanya lembaga yang bergerak di bidang sosial. Kata Syekh, fahum yasumuna anna halibina'il masajid wa hafzil abar wa kafalatil aitam. Banyak orang yang menduga kemunculan lembaga-lembaga ini hanya sebatas untuk membangun masjid, menggali sumur-sumur, menyantuni anak-anak yatim. Wal waqi' annaha ikhtilasu amwalin nas, pada faktanya mereka merampas harta manusia. Wa man kana ma'ahum ala bid'atihim aqum, siapa yang sejalan dengan Jum'iyah atau lembaga-lembaga sosial tersebut dalam pemikirannya pasti akan mereka beri. Wa man ankara 'alaihim bid'atahum mana'u wa adaw, dan siapa yang mengingkari, tidak sejalan dengan pemikiran yang ada pada Jum'iyah atau lembaga-lembaga tadi, maka mereka tidak akan memberikan apa. Ini peringatan yang disampaikan oleh Syekh Mukbir rahimahullah. Dan sasaran utama dari lembaga-lembaga ini, termasuk Ihya Turath, adalah merusak para penuntut ilmu dan merusak para penuntut ilmu dan ya. Salah satu pentolan dari Jum'iyah Ihya Turath ini yaitu Abdurrahman Abdul Khaliq. Di tahun 1996 datang ke Indonesia. Saat itu dakwah Salafiyah sudah ada.
Kedatangan Abdurrahman Abdul Khalid ini kemudian menyebabkan terjadinya perpecahan sampai dengan hari ini. Ya, sampai dengan hari ini. Jadi salah satu yang menyebabkan adanya kelompok Sururi, ya, atau Turasi, dengan adanya kelompok yang lain yang tidak terpengaruh, tidak mengikuti lembaga-lembaga tersebut adalah karena kemunculan ini Abdurrahman Abdul Khalid, ya. Dan ini orang yang memiliki pemikiran berbahaya, pemikiran takfir. Pemikiran apa? Takfir, mengkafirkan kaum muslimin, merendahkan para ulama. Ya. Ketika Abdurrahman Abdul Khalid datang ke Indonesia, itu sebenarnya sudah ada peringatan dari para ulama. Tapi itu tadi, sebagian orang ada yang sudah terfitnah dengan kemunculan Jum'iyah itu tadi. Lembaga-lembaga sosial, satu di antaranya adalah Ihyaul Turab. Ihyaul Turab atau perwakilannya juga pernah datang ke Yaman menawarkan bantuan. 2 kali bahkan datang. Yang pertama datang ditolak. Yang kedua Abdullah As-Sabit yang datang langsung juga sama menawarkan bantuan. Tetapi itu pun ditolak, ya, oleh Syekhuna Syekh Mukbil rahimahullah. Nah, sampai kemudian mereka perwakilan dari lembaga Ihya Turab ini mempengaruhi beberapa dai-dai di Yaman, ya, dan terpengaruh. Cara mereka memberikan pengaruh adalah melalui mal, melalui apa? Harta, ya, melalui mal, melalui apa? Harta. Makanya Syekh Mukbil rahimahullah sampai mengatakan bihamdillah ittabahat da'watu ashabi jum'iyatit turas annaha da'watun madiyatun. Jelas sudah bahwa dakwahnya orang-orang yang ada di lembaga Ihya'ut Turas adalah dakwah madiyah, dakwah dengan materi. Jadi membujuk para penuntut ilmu, membujuk dai-dai dengan apa? Hartanya. Untuk kemudian mempengaruhi pemikiran daripada para penuntut ilmu dan dai-dai tersebut. Termasuk yang terjadi di Indonesia. Waliyahudzubillah. Nah. Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan uhadzir ikhwani as-salafiyyin, saya peringatkan saudara-saudara saya dari kalangan salafiyyin min makaid jum'iyatis siyasiyah, dari makar lembaga yang syarat dengan nuansa politik. Allati talabbasa libasus salafiyah, yang berbaju dengan baju salafiyah. Walaha ittijahatun wa manahijun mubadatun lis-salafiyah wa manhajiyah. Berbagai hal memiliki pandangan-pandangan dan manhaj-manhaj yang berlawanan dengan manhaj salaf. Ini pernyataan beliau yang memberikan peringatan kepada kita untuk berhati-hati dari kemunculan lembaga-lembaga
ini. Ya. Semua lembaga yang kita sebutkan tadi, lembaga Al-Ihsan, lembaga Al-Hikmah, lembaga Al-Islah, termasuk lembaga Ihya Ulquran, tidak berdiri di atas manhaj salaf. Ya. Orang-orang yang ada di dunia Ihya Ulquran itu sekian puluh persennya pemikirannya takfir. Ikhwan Muslim. Ya. Maka sangat tidak pantas bila kemudian ada orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada manhaj salaf, salafi, ahlus sunnah, tapi kemudian bekerja sama dengan lembaga tersebut. Lembaga-lembaga itu lembaga-lembaga yang sangat diwanti-wanti oleh para ulama. Hati-hati, hati-hati. Karena menggiurkan penawaran-penawarannya. Menawarkan bantuan masjid, menawarkan bantuan madrasah, bantuan ini dan itu. Percetakan buku, kitab-kitab, dan lain sebagainya. Jelas itu menarik bagi para penuntut, bagi para dai-dai. Tetapi di balik bantuannya itu, mereka menebarkan racunnya. Ya. Mereka menebarkan racun. Inilah yang kemudian menjadi sebab perpecahan di dalam tubuh dakwah salafiyah. Ya, terjadi di mana? Nah, tidak hanya di negara kita saja, sampai pun di negara Saudi Arabia, di Sudan, di Mesir, ya. Bahkan di negara Eropa, di Inggris, yang di situ kebetulan ada dakwah salafiyah, dirusak, ya, digerogoti oleh Jum'iyah Ihya Ulquran. Maka fitnahnya sangat besar dan fitnahnya terus bergulir hingga hari ini. Dan sangat disayangkan masih ada yang bela dan membenarkan. Ya. Bahkan mencari-cari fatwa ulama yang mendukung, yang memberikan rekomendasi soal lembaga tersebut. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, kewajibannya bagi kita, nah, kita harus berusaha untuk jujur dalam manhajnya, ikhlas. Tidak ada yang kita harapkan kecuali ridha Allah Azza wa Jalla. Kita harus bersabar, istiqomah, kokoh di atasnya. Meskipun kita harus berjalan dengan cara merangkak menuju manhaj salaf ini. Karena itulah manhaj yang benar. Dan teruslah kembali kepada bimbingan para ulama. Bimbingan para ulama kita yang tidak henti-hentinya setiap waktu, setiap saat mengingatkan kita dari hal-hal yang bisa merusak manhaj kita, dari hal-hal yang bisa membuat kita berpaling dari manhaj kita. Pegang teguh prinsip yang sudah diajarkan oleh para salafuna as-salih, prinsip kepada orang-orang yang menyimpang, bagaimana muamalah dengan mereka, dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kekuatan dan keistiqomahan. Demikian kajian singkat tentang tema tersebut, semoga bermanfaat.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.